ini adalah hasil dari mencoba membuat sabun batang sendiri di rumah. Kalian juga bisa loh membuat sabun sendiri. Nah, sekarang saya akan berbagi bagaimana cara membuat sabun yang saya buat ini. Kalian harus coba ya di rumah, karena ini beneran kegiatan yang berfaedah banget buat kita. Pertama-tama untuk membuat sabun ini, kita harus menghitung dulu berapa banyak jumlah alkali dan air yang kita butuhkan dengan minyak yang akan kita gunakan. Nah, di sini nanti saya akan menghitung di website soapcult.net. Nanti setelah ini saya akan ada demo dimana kemarin saya menghitung jumlah alkali yang saya butuhkan dengan air yang kita butuhkan. Nah, kita udah masuk ke website soapcult.net ya. Di sini aku masukin oil yang aku gunakan adalah 900 gram. Terdiri dari 2 jenis oil. Aku pakai olive oil pomace. Nah, di sini kita cari di menunya olive oil pomace. Nah, kita klik. Lalu kita add. Masuk ke kolom. Kita cari lagi pilihannya ke oil sama palm oil yang aku gunain. Add. Masuk. Masing-masing aku mau ini minyaknya 50%. Kita klik 50%, ketik juga 50% untuk palm oil. By 900 masing-masing 50%, berarti 450 gram. Nah, setelah ini kita klik calculate recipe. Kalkulator resepnya kita klik ya. Kita klik, lalu klik view. Nah, di sini udah ada deh resepnya yang keluar. Jadi kita tahu dari 900 gram minyak ini berapa jumlah alkali dan air yang harus disiapkan. Nah, di sini udah ada tertera air yang kita butuhkan sebanyak 342 gram dan NaOH-nya 117,96 gram. Jangan lupa ya teman-teman, di sini kita harus menggunakan air destilasi. Di sini juga ada 27 gram itu untuk pewanginya ya. Biasanya pakai essential oil tuh bisa dari 900 gram minyak ini 27 gram essential oil. Cuman di sini aku nggak pakai ya, nggak pakai essential oil. Nah, jangan lupa ya. Nah, sekarang saya sudah siapkan bahan-bahan yang tadi sudah dihitung di kalkulator sabun. Di sini sudah ada minyak yang saya gunakan 2 minyak olive oil pomace sama palm oil atau sawit seberat 900 gram, masing-masing 450 gram. Lalu ada air destilasi seberat 342 gram dan alkali yang saya pakai NaOH seberat 117,96 gram. Pertama-tama kita siapkan larutan alkali terlebih dahulu, yaitu dengan menyatukan NaOH dengan air destilasi. Caranya dengan memasukkan NaOH ke dalam air. Jangan dibalik ya, sebab berbahaya. Nah, kita masukkan sedikit demi sedikit ke dalam air. Pelan-pelan saja, nggak usah kencang masukinnya, karena ini panas ya. Kalau terkena cipratannya atau nanti cipratannya terkena kulit berbahaya ya, nanti panas dan menjadikan luka bakar. Hati-hati. Nah, masukkan sedikit-sedikit, pelan-pelan aja, masukkan semuanya. Lalu
aduk-aduk sampai semua alkali larut dan menyatu dengan air. Di sini air terlihat menjadi keruh ya, tapi nanti akan menjadi bening kembali. Air ini suhunya juga akan terus meningkat menjadi panas. Oleh sebab itu, harus dan wajib banget ya teman-teman menggunakan keamanan seperti saya, menggunakan Douglas, sarung tangan kimia, serta masker agar tubuh kita terlindungi. Takutnya ada percik-percikan atau udara yang terhirup berbahaya. Jadi kita harus melindungi diri agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sekarang larutannya sudah bening, kita masukkan larutan alkali ini ke dalam minyak. Masukkan larutan ini pelan-pelan saja ya teman-teman, melewati hand blender agar larutan alkali mengalir ke dalam minyak, jadi tidak menyembur. Pelan-pelan saja ya, kita masukkan sampai semua air alkalinya habis. Nih, udah masuk semua. Lalu setelah larutan alkali masuk ke dalam minyak, kita blender menggunakan hand blender. Nyalakan hand blender, lalu kita blend terus hingga alkali dan minyak tercampur sampai mendapat kekentalan. Nah, seperti ini. Tapi ini kurang kental ya. Nanti kentalnya tuh seperti mayones. Jadi meninggalkan jejak gitu ya. Mayones atau jus alpukat yang kental. Nah, ini terus sampai mengental berjejak. Nanti setelah mengental berjejak bisa dimasukkan ke dalam cetakan. Setelah dimasukkan ke dalam cetakan, didiamkan selama 24 jam, lalu dikeluarkan dari cetakan. Karena setelah 24 jam itu mengeras kan, setelah 24 jam itu mengeras, baru dikeluarkan dari cetakannya, lalu diangin-angin selama 4 minggu, kurang lebih 4 minggu. Setelah 4 minggu kurang lebih ya, dicek pH-nya berapa. Untuk sabun batang biasanya di 9-10 pH-nya. Setelah itu baru deh bisa digunakan untuk mandi. Tapi karena ini adonannya banyak, bisa dibagi-bagi ke teman, saudara, atau untuk konsumsi pribadi. Jadi bisa berbulan-bulan ya mempunyai sabun sendiri, nggak usah belanja, nggak usah beli lagi. Nah, gimana kalian setelah melihat video ini? Kalian mau ikut mencoba? Apalagi di masa pandemi ini kita memerlukan kreativitas yang sangat tinggi. Sayang kan di rumah tapi nggak ada kreativitas sama sekali. Nah, kalian bisa nyobain nih membuat sabun batang di rumah. Selain bisa digunakan untuk sendiri, bisa dibagi-bagi, bisa untuk simpanan sabun kita untuk berbulan-bulan ke depan. Karena ini sabun batang ini lumayan lama masa simpannya. Jadi tergantung minyak yang dipakai ya. Kalau minyak yang dipakai expirednya 2000 sekian atau 4 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, ya sabunnya juga kemungkinan masih bisa dipakai sampai 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan sesuai dengan expired minyaknya. Tapi bisa jadi lebih dari itu.
Nah, gimana nih teman-teman? Mau nyoba nggak? Saya harap sih kalian juga bisa nyoba ya seperti saya, karena ini sungguh-sungguh berfaedah ya. Nah, setelah ini nanti saya akan share video bagaimana membuat sabun